Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya Allah semata sehingga kita masih diberikannya nikmat kesehatan, kesempatan untuk saya dalam ujian komprehensif. Tak lupa pula salawat serta salam terhaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat maghfirah Allah akan sampai kepada beliau, keluarga beliau, dan insya Allah rahmat itu akan sampai kepada kita yang masih setia pada ajaran-ajarannya. Amin. Yang terhormat Pak dosen, Pak Rasimin sebagai penguji. Yang terhormat Pak Guntur Cahyono, terima kasih. Jadi, adapun ujian komprehensif pada siang hari ini, saya akan presentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN 1 IOP kelas 4 dengan pokok bahasan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Baik, dalam perencanaan pelaksanaan pendidikan agama Islam di SDN 1 IOP di kelas 4 semester ganjil ini, saya mengambil pelajaran kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi, ini kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam ini saya merencanakan alokasinya 1 kali pertemuan. Dalam RPP ini, saya mengambil kompetensi inti yang pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama. KI2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, di tempat bermain. KI4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kami juga mengambil kompetensi dasar, yaitu yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Dan keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, menampilkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang ketiga, menyebutkan asal keturunan Nabi Ayub alaihissalam. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku terpuji Nabi Ayub alaihissalam. Yang kelima, menganalisis cobaan yang menimpa pada Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang terakhir, yaitu menjelaskan sikap Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Adapun tujuan dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu melalui bacaan buku PAI, tayangan video audio peserta didik dapat menyebutkan asal keturunan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Peserta didik dapat mengidentifikasi sikap teladan Nabi Ayub alaihissalam secara mandiri dan benar. Dengan berpikir kritis, peserta didik
dapat menganalisis cobaan yang menimpa pada Nabi Ayub alaihissalam. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan sikap Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala secara mandiri. Terakhir, dengan kreativitas peserta didik dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, materi pelajaran dalam pelajaran ini yaitu kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Pendekatan model dan metode pembelajaran yang saya pakai dalam RPP ini yang pertama, scientific, problem based learning, ceramah, penugasan, dan diskusi. Adapun media dan sumber belajar, yaitu media, video, dan PowerPoint. Ada juga melalui internet, yaitu sumber media yang ada di internet, yaitu judulnya Kisah Keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian alat yang kami pakai atau media yaitu berupa proyektor atau LCD. Nah, sumber belajar buku pendidikan agama Islam dan guru pekerti kelas 4. Kemudian ada akses internet yang saya ambil. Dan akses internet ini adalah penelitian dari Siti Hafsah tahun 2004, yaitu meningkatkan hasil belajar PAI tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam dengan media video pada siswa kelas 5 di SD Cilacap, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Adapun kegiatan pembelajaran yaitu pertama pendahuluan. Pendahuluan ini mencakup pertama yaitu mengucapkan salam, kedua memeriksa kehadiran, mengecek atau kesiapan siswa mengikuti pelajaran, ketiga mengaitkan materi yang pernah diajarkan dengan materi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam yang dimaksud dengan persepsi, Pak, menyampaikan tujuan pembelajaran atau literasi, memberi gambaran tentang manfaat yang akan didapat dengan mempelajari materi, dalam hal ini memotivasi siswa. Pembagian kelompok, yaitu adalah kegiatan pembelajaran di pendahuluan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, di sini kami memberikan video atau PPT tentang materi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Kemudian guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Selanjutnya peserta didik diminta diskusi kelompok tentang masalah yang ada pada video, kemudian menyampaikan hasil diskusi di depan kelompok. Kemudian tiap kelompok meminta mencermati paparan kelompok lain dan menanyakan atau menyatakan sesuatu terkait pada paparan. Guru memberikan penguatan melalui penjelasan singkat tentang gambar tersebut dan kaitannya dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian guru meminta laporan hasil diskusi kelompok secara tertulis dari masing-masing kelompok. Guru memberikan lembar evaluasi pada peserta didik. Kemudian siswa mengumpulkan hasil evaluasi. Yaitu kegiatan inti. Dan selanjutnya kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini bersama-sama peserta didik memuat kesimpulan rangkuman hasil belajar selama pertemuan. Kemudian bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang terakhir yaitu melakukan penilaian belajar atau evaluasi. Nah, dalam penilaian materi ini, kami mengambil penilaian yang pertama, instrumen penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, yang itu sudah termasuk afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian analisis hasil penilaian. Analisis hasil penilaian ini
kami membuatnya untuk bisa melihat siapa yang sudah mencapai KKM atau belum. Setelah analisis, guru atau kita sebagai pendidik akan melakukan remedial. Nah, bagi peserta yang belum menguasai materi, diidentifikasi oleh guru hal apa yang belum dikuasai. Berdasarkan hal tersebut, guru memberikan bimbingan kembali, kemudian melakukan penilaian lagi sesuai waktu yang ditentukan di luar jam pelajaran. Selanjutnya, pengayaan. Nah, dalam pengayaan ini bagi peserta didik yang belum mencapai kompetensi diberikan pengayaan yang sudah disiapkan guru. Ada beberapa cara jika mereka itu sudah kompeten dan bisa memberikan contoh-contoh. Demikian presentasi dari rencana pembelajaran saya, dan selanjutnya saya sebagai mahasiswa yang memaparkan rencana pembelajaran meminta saran dan kritik kepada penguji Pak yang terhormat Pak Rasimin dan yang terhormat Pak Guntur Cahyono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dimut. Terima kasih Pak Agus sudah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Guntur untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada Pak Agus Trisno. Kami persilakan. Iya. Pak Agus, saya menikmati RPP-nya Pak Agus. Pak Agus, sebutkan satu tagang pertama tujuan pembelajaran. Yang nomor baca coba tujuan pembelajaran yang nomor 1 dibaca. Maaf Pak, tidak kedengaran. Pak Guntur sinyalnya hilang. Halo Pak Guntur. Oke, begini aja Pak. RPP yang tujuan pembelajaran. Iya, silakan. Sinyalnya hilang Pak Guntur, nggak terdengar. Iya, iya. Ya, diulangi. Persatu coba dibacakan ke saya, Pak. Silakan diulangi Pak Guntur, nggak terdengar. Baru dulu. Ya. Ya, dengar ya? Ya. Hilang Pak. Saya ulangi. Dibacakan ke saya. Tujuan Ibu Trisno. Ya. Tujuan pembelajaran yang nomor 1 coba dibacakan. Ya, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui bacaan buku PAI, tayangan video, audio peserta didik dapat menyebutkan asal keturunan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar, Pak. Stop. Oke, stop. Itu mau pakai yang tayangan video atau audio atau buku bacaan? Semuanya bisa Pak. Kalau saya dalam pembelajaran itu ketika saya menayangkan video, saya juga memberikan bacaan saya yang membacanya Pak. Bacaan. Itu video atau videonya itu bentuknya bacaan itu? Video Pak. Videonya bentuknya bacaan. Video yang video atau bacaan? Video animasi Pak yang menceritakan.
tentang Nah, terus bacaannya gimana? Bacaannya gimana? Bacaannya gimana? Bacaannya. Bacaannya yaitu kisah keteladanan Nabi Ayub, Pak. Jadi kisah keteladanan Nabi Ayub itu kemudian ditampilkan dengan video edukasi, Pak. Jadi dia seperti kartun. Oh, seperti kartu bentuknya Yes. ya. Oh, seperti kartu. Nah, audionya audio atau video? Bagaimana, Pak? Bentuknya audio atau video? Video, Pak. Video kartun. Video. Nah, kenapa harus ditulis audio? Kenapa harus ditulis audio? Harusnya tidak perlu ditulis audio, visual saja. Kira begitu ya, Pak? Pak Agus ya? Betul, Pak. Paham ya? Ya, benar, Pak. Oke. Coba saya tanya lagi tanya. Teori pembelajaran yang Bapak pakai ini apa? Yang Pak Kristo pakai ini dalam menyusun RPP? PBL, Pak. Teori pembelajaran. Halo. Oh, bagaimana, Pak? Suaranya putus-putus, Pak. Oh, PPL itu teori PPL itu bukan teori pembelajaran. Ya, model pembelajaran, Pak. Teori pembelajarannya pakai apa? Oke, dipelajari lagi tentang teori-teori pembelajaran. Ada banyak teori pembelajaran yang di awal-awal sudah disampaikan oleh para dosen. Ya. Oke, selanjutnya mengenai pembuatan soal itu, soal yang mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making atau HOTS itu. Ya. Satu soal saja di RPP-nya Pak Agus Trisno. Tidak jelas, Pak. Oke, gimana, Agus? Tidak jelas pertanyaannya. Jelas, nggak mungkin nggak jelas. Putus-putus, Pak. Jelas pertanyaan. Jawabnya yang bingung itu, bukan tidak jelas. Pertanyaannya jelas sekali. Saya sebutkan satu soal saja yang berorientasi HOTS. Satu soal saja yang Pak Agus buat. Oke. Oke, ini mau diluruskan apa tidak ini, Pak Agus? Ada, Pak, ada. Ya, coba satu ada. Coba sampaikan ke saya. Untuk soal HOTS yang saya buat, Pak. Satu saja. Pak ya, saya cari dulu. Oke. Di sini ada soal HOTS yang saya buat. Nabi Ayub alaihissalam, orang yang kaya raya. Beliau memiliki ladang yang luas, hewan ternak yang banyak, dan harta yang melimpah. Beliau senang berbagi kepada para fakir miskin. Dari pernyataan tersebut, sikap Nabi Ayub alaihissalam yang bisa kita teladani adalah A. Hemat B. Dermawan, C. Rendah, D. Rajin. Kemudian ada juga soal yang satunya, Pak. Saya lihat dulu. Oke, saya rasa cukup Pak Agus. Saya rasa cukup. Soalnya itu ini masih lot itu. Oke. Ya, ini sekarang itu kalau soal seperti itu pendalaman materinya seperti apa nanti? Nggak perlu ada pendalaman materi, sudah dapat itu
sudah mudeng semuanya anak-anak. Itu membaca, tidak perlu ada guru, membaca saja sudah tahu anak-anak. Karena tidak ada yang ingin disampaikan sebenarnya. Benar nggak, Pak? Iya, kemantau-mantau gimana kamu? Kemantau-mantau. Oke. Untuk terakhir, membaca Al-Quran. Bisa baca Al-Quran, Pak? Insya Allah bisa, Pak. Oke, ini dibaca nih, surah An-Nisa ayat 9 nih. Surah An-Nisa ayat 9. Dari tahu dulu. Ayat 9 ya, Pak? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadid. Oh, masih salah. Ya? Gimana nih, Pak? Wal yaqulu qawlan sadida. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rasul. Ya, terima kasih Pak Guntur yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada Pak Agus. Ya. Pak Agus, coba dibacakan KD ya, KD yang Pak Agus akan sampaikan di dalam pembelajaran atau KD yang akan diajarkan kepada siswa, ya, kompetensi dasar yang harus dikuasai apa, tentang apa KD-nya. Kompetensi dasar yang akan saya sampaikan kepada siswa itu meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub alaihissalam, kemudian menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, kemudian menceritakan hasil keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Oke, dari kompetensi dasar yang Pak Trisno tuangkan di dalam RPP tersebut, rencana aksi seperti apa yang dilakukan Pak Trisno di dalam proses pembelajaran? Ya, yang pertama aksi saya yaitu pertama menjelaskan, kemudian menceritakan kembali sejarah ya Nabi Ayub alaihissalam, kemudian ditambahkan dengan video tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, pada penayangan video itu saya telah membagi kelompok pada siswa, kemudian saya memberikan masalah pada benar, Pak Agus, masalah atau masalah? Oh, masalah. Ya. Karena beda, masalah Ya. dengan masalah berbeda. Ya. Yang benar masalah atau masalah? Iya, masalah. Apa? Masalah. Oh, masalah. Ya, Ya. teruskan. Masalah kepada tiap-tiap kelompok, kemudian masalah tersebut itu dituliskan, kemudian akan dipresentasikan setiap kelompok di depan teman-temannya. Nah, setelah mereka mempresentasikan hasil diskusi masalah yang saya berikan, saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, setelah itu, setelah pertanyaan selesai, disitulah saya bisa melihat apa sudah tercapai tujuan pembelajaran atau belum. Nah, setelah itu diberikan evaluasi. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, pertanyaannya, evaluasi seperti apa yang Pak Agus berikan untuk mengukur kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik? Ya, bisa saya berikan evaluasi yaitu seperti pemberian soal KPD, Pak. Ya, pemberian soal pasti. Apa yang dievaluasi? Apanya?
Yang namanya evaluasi ya bisa juga pemberian soal, itu caranya saja. Ya. Apa yang dievaluasinya? Yang dievaluasi. Ya, yang dievaluasi yaitu tentang apakah dia sudah memahami Nah, itu namanya evaluasi apa? Penilaian apa itu? penilaian memahami. Lah ya apa namanya itu? Evaluasi apa aja atau penilaian apa saja toh? Sikap, pengetahuan, keterampilan. Oh, pengetahuan, Pak. Oh, pengetahuan. Ya. Lah kalau sikap apa? Yang cara ngukurnya bagaimana kalau sikap? Gimana caranya kalau untuk mengukur sikap? Dengan cara apa? Oke, nanti dipelajari. Pelajari ya. Ya. Pak Agus, ya, bedanya pelajaran dengan pembelajaran itu apa, Pak Agus? Kalau pelajaran itu materi, kalau pembelajaran yaitu proses. Proses penyampaian materi. Ya. Kalau metode, yang betul metode pembelajaran atau metode pelajaran? Yang benar itu metode pelajaran atau metode pembelajaran? Metode pembelajaran RPP saja yang salah, Pak. Oh, begitu. Itu harus betul-betul dipahami itu Pak Agus ya. Ya. Dipahami, diteliti dengan betul ya. Coba saya sampaikan sedikit saja. Bagaimana Pak Agus itu mengintegrasikan materi yang basisnya hot di dalam RPP yang Pak Agus ini buat. Bagaimana caranya? Dipelajari. Ya, dipelajari. Oke ya. Saya pikir cukup Pak Agus. Silakan Ya. untuk ditutup. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak dosen dan Pak penguji. Terima kasih. Akan menjadi koreksi saya sebagai guru pendidikan agama Islam yang masih banyak membutuhkan saran dan kritikan. Yang terakhir, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.